Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan membahas pernyataan seorang ustadz yang bicara soal kata Allah. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Saya jadi ingat kok, dulu saya kan sempat sekolah di gereja 2 tahun. Iya. Nah itu ada teman dari Kristen yang ngomong kayak gini, kalian itu nyebut Tuhan kalian aja nggak fasih. Oke. Tulisannya itu Allah. Kenapa kalian baca Allah? Waktu itu entah bagaimana saya langsung nulis I love you, karena yang bisanya itu. Coba baca. Dibaca sama dia I love you. Saya bukan I love you, itu bacanya I love you. Iya, Kenapa kamu baca pakai Loh, apa maksudnya? Ini Allah, ini bahasa Arab. Betul. Dibaca sesuai dengan kaidah Arab. Betul. Ya. Barusan kita saksikan bagaimana sang ustadz menyanggah teman Kristennya, di mana Muslim membaca tulisan Latin ALLAH menjadi Allah. Padahal ALLAH itu bukan huruf Arab sehingga dibacanya dengan kaidah bahasa Arab. Jika kita baca menggunakan kaidah bahasa Indonesia, ALLAH dibaca Allah. Lucunya sang ustadz menyamakan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Meski bahasa Inggris dan Indonesia menggunakan huruf Latin, tapi membaca kata dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tidak sama. Jika tadi dia beri contoh bahasa Inggris dengan kalimat I love you, ini salah kaprah. Kalimat itu dalam bahasa Inggris tentunya dibaca dengan kaidah bahasa Inggris. Karena kata ALLAH bukan ejaan bahasa Arab, maka dibaca menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Jadi Ustadz tadi sedang membandingkan apel dengan tomat. Ya. Lagi pula di sini ada kata-kata yang seperti ini, Ustaz. Nanti Ustaz bisa lihat. Ayat 15. Yakobus atau Yakub pasal 4 ayat 15. Ustaz. 15. Nggak usah pakai bismillah, Ustaz. Seharusnya kamu berkata Insya Allah. Tapi bacanya bukan Insya Allah, Insya Ya, insya Allah. Kami akan hidup dan akan berbuat begini Bahkan atau ada begitu. pendeta, Ustaz. Pendeta terkenal pernah malah rame di YouTube, ya, videonya bocor di YouTube. Dia bilang apa? Agama kami bukan agama, ini mohon maaf ya, dia mimiknya seperti ini. Agama kami bukan agama insya Allah, gitu. Ngomongnya begitu. Agama kami itu agama yang pasti, bukan insya Allah, gitu. Dia nggak pernah baca ini, di dalam kitab dia sendiri ada kata insya Allah. Barusan Don Ditan dan sang ustadz menanggapi pernyataan pendeta Gilbert beberapa tahun yang lalu. Soal kata insya Allah. My God is not an insya-Allah God. Alkitab tidak berkata walaupun dosamu merah seperti karbizi, insya-Allah akan diputihkan putih seperti salju. Alkitab saya tidak berkata berserulah kepadaku maka insya-Allah aku akan menyaut kepadamu. Kalau kita nonton video pendeta Gilbert, dia bilang dalam Kristen keselamatan dan pengampunan dosa itu, sesuatu yang pasti bukan insya Allah. Karena kepastian itu diberikan oleh Tuhan sendiri. Sementara kata insya Allah dalam kitab Yakobus yang dibaca Don Ditan tadi bukan jaminan keselamatan atau pengampunan. Kitab Yakobus adalah perintah bagi manusia supaya jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan. Mari kita baca konteksnya. Yakobus 4 ayat 13-15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Sangat jelas ayat itu bukan soal jaminan keselamatan dan pengampunan dari Tuhan. Itu adalah perintah kepada manusia supaya dalam perencanaan hidup jangan memastikan akan terjadi seperti rencana kita. Berikut ini Edis TV memaparkan sebuah ayat Quran yang adalah perkataan Allah yang memberi ketidakpastian soal apakah umatnya akan diampuni atau tidak. Dan kalau kita bandingkan dengan pernyataan Alkitab sangat jauh berbeda. Kita baca dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi dalam Kristen pengampunan dosa adalah pasti. Jika kita mengaku dosa kita, bukan mudah-mudahan diampuni. Apakah benar yang saya utarakan tadi, bahwa di dalam Al-Quran itu
Allah, janji Allah itu hanyalah mudah-mudahan, tidak ada kepastian. Dan itulah yang membuat tadi saudari Fatimah tadi murtad meninggalkan agama Islam. Ya mungkin menurut pemahaman abang mungkin seperti itu, tapi menurut keyakinan pribadi saya enggak. Oke. Jadi begini Bang, kita tidak berbicara mengenai pendapat saya ataupun pendapat pribadi Anda. Islam itu bukan kata pribadi saya dan bukan kata pribadi Anda. Tetapi Islam itu adalah apa kata Al-Quran, apa kata Allah, betul? Betul. Baik, kita cek ya Bang ya, apa kata Al-Quran atau apa kata Allah yang tertulis di dalam Al-Quran. Saya balikin dulu kamera saya Bang ya. Oke. Ini Bang ya, kelihatan Bang kalau ini Al-Quran ya, surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Oke, perhatikan ya Bang ya. Kita baca ya. Hai orang-orang yang beriman. Betul? Betul. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Tahu Bang taubat nasuha itu apa? Ya. Taubat nasuha itu adalah taubat yang semurni-murninya. Artinya Anda itu taubat yang betul-betul tulus, tidak kembali lagi melakukan hal yang sama. Betul? Betul sekali. Nah, kalau Anda sudah taubat yang semurni-murninya, sudah tidak lagi melakukan hal yang sama, janji Allah apa? Akan diampuni atau tidak? Janji Allah akan diampuni. Salah. Sayang sekali Bang, salah. Memang harapan Anda akan diampuni, tetapi tidak pasti. Perhatikan. Setelah Anda bertaubat dengan taubat nasuha, perhatikan ya. Apa di sini janji Allah? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Terus yang berkata mudah-mudahan itu siapa ya Bang? Nah, makanya itu Bang. Masa Allah berkata mudah-mudahan Tuhanmu? Makanya saya bilang Bang, tidak mungkin. Allah mudah-mudahan. Terus di situ kategorinya yang di situ itu yang berkata mudah-mudahan Allah sendiri atau siapa? Makanya itu Bang, saya pun tadinya heran. Masa Tuhan ngomong? Makanya itu abangku saran saya itu harus mencari dari ayat satu ke ayat lainnya juga. Bang, ini sudah saya baca Bang, ayat sebelum sesudahnya. Intinya begini, setelah disuruh taubat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Robmu, Rob ini bahasa Arab ya, artinya Tuhanmu. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan akan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan seterusnya dan seterusnya. Jadi janji Allah di dalam Al-Quran adalah mudah-mudahan. Betul? Tidak betul. Nah ini gimana ini? Mudah-mudahan ini? Bang, itu kan terjemahan bukan sebuah tafsir. Baik, di dalam Al-Qur'an kata mudah-mudahan ini adalah kata asa. Nih, asa itu artinya mudah-mudahan. Asa rabbukum. Mudah-mudahan Tuhan kamu. Asa itu artinya mudah-mudahan, Bang. Aduh, terus? Berat ini. Saya balik dulu kamera saya ya. Aduh, ini saya ini. Begini, Bang. Tapi kalau Anda berpikir secara normal, Al-Quran itu kan firman Tuhan, firman Allah. Bagaimana mungkin Allah menjanjikan mudah-mudahan Tuhanmu? Tuhan yang mana lagi, Bang? Itu Bu. Yang ngomong mudah-mudahan itu kan baru masih belum tafsir, Bang. Maksudnya gimana sih, Bang? Bingung ya? Bang, Al-Quran itu, banyak orang muslim mengatakan Al-Quran itu adalah firman Allah yang disampaikan kepada manusia. Kalamullah, Bang, ya. Tetapi setelah saya mempelajari, Bang, tidak mungkin Bang, Al-Quran. saya mau nanya dulu, dijawab dong. Abang tahu kalamullah enggak? Kalamullah itu artinya kalamnya Allah. Kalimat-kalimatnya Allah. Dibuktikan enggak? Bukan kalimat, Abang. Kalam itu seperti nyawa. Oke, di situ dikatakan. Saya nanya dulu. Mudah-mudahan Tuhanmu, betul. Pakai logika dulu deh. Siapa yang ngomong mudah-mudahan Tuhanmu? Abang punya nyawa enggak? Bang, kita jangan ngelantur, Bang, bahasa kita kemana-mana. Yang saya tanya. Kita harus pahami dari awal dulu, Abang, supaya pakai tafsir. Aduh, minum, Bang. Oh, sip. Mulai jantungnya mulai berdetak ya, Bang. Nyut. Bang Wahid, di situ ada kata-kata. Saya nanya dulu. Setiap pertanyaan Abang saya jawab. Bang, kalamullah itu tidak bisa disemata-mata langsung ayat. Oke, jadi yang ngomong di situ siapa, Bang? Ini saya nanya dulu nih sebelum ini. Abang punya nyawa.
Tunjukkan nyawa abang di mana posisinya, bentuknya Oke, bagaimana. yang Anda maksud nyawa itu apa? Ya nyawa itu hanya dibutuhkan dengan keyakinan aja bang, seperti kita Enggak, bertuhan. bukan seperti itu. Kalau dalam bahasa-bahasa Kristen, bukan nyawa. Di dalam agama Kristen, itu nefes. Nefes itu artinya nafas. Ya setiap yang bernapas atau bernyawa. Iya, kalau Kristen nggak kenal istilah seperti itu. Terminologi Kristen itu nefes. Nefes itu bahasa Ibrani yang artinya nafas. Nafas. Nafas kita ini. Abab, beda ya? Iya, kalau abab tuh bang, jigong bang. Gitu bang. Begini, maksud saya begini. Ketika Anda membaca Al-Quran, di situ dikatakan, mudah-mudahan Tuhanmu akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yang pertanyaan saya begini. Abang yang berkata itu siapa? Yang berkata adalah pengarang Al-Quran tersebut. Terus yang berkata siapa kalau bukan pengarang Al-Quran itu? Makanya itu butuh tafsir, butuh ketemu. Nah ini, jawaban inilah yang pertama kali saya masih ingat. Dulu saya ya, waktu belajar Al-Quran pertama kali, dulu saya itu sungguh-sungguh pengen belajar Al-Quran tuh, pengen ngerti betul. Dulu abang Sebentar. Islam. Bukan Muslim, saya nggak pernah jadi Muslim. Nggak pernah saya jadi Muslim. Oh. Tapi dulu saya itu punya keinginan untuk sungguh-sungguh belajar agama Islam. Waktu saya belajar sama Pak Ustadz, jawabannya begitu. Anda harus belajar tafsir, Anda harus belajar nahwu sorof, balaghah, mantek, bayan, wano, koprol, salto, ilmu kanuragan, kadikjayaan, bertapa, macam-macam ilmunya. Akhirnya saya tinggalin. Saya kalau dengerin kayak begini, saya cuma dengerin cerita-cerita heboh yang nggak jelas. Akhirnya saya baca sendiri Al-Quran. Saya baca bang, dari Al-Fatihah sampai Anas. Tuntas saya baca. Bahkan saya itu membacanya itu udah bolak-balik lebih dari 100 kali. 101 atau 100 kali. Saya tidak mendapatkan ayat di dalam Al-Quran. Kalau kamu mau mengerti Al-Quran, kamu harus belajar nahwu sorof, mantek, balaghah, tafsir. Nggak ada dalam Al-Quran itu. Semua itu karangan dan dusta ulama-ulama Islam. Yang saya temukan di dalam Al-Quran justru ayat yang berbunyi, jikalau kamu memiliki keraguan tentang apa yang diwahyukan kepadamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Itu yang tertulis dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran, kalau kamu mau paham Al-Quran, kamu harus baca tafsir Ibnu Katsir. Kamu harus baca ilmu nahwu sorof, balaghah. Nggak ada. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Nggak ada bang. Yang ada justru Anda diperintahkan untuk bertanya kepada ahli kitab. Anda bertanya kepada Injil, kepada Taurat. Itu yang ada. Makanya bang, pesan saya kepada Anda, bedakan apa kata Al-Quran dan apa kata ulama. Al-Quran mengatakan mudah-mudahan Tuhanmu mengampuni. Allah saja janjinya aja mudah-mudahan. Tapi di dalam hadis Muhammad malah berkata, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia pasti masuk surga. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Bayangin. Ini sesuatu bang, yang boleh nggak? sebentar bang. Dong, ini sesuatu yang sangat bertolak belakang bang. Saya mau nanya dikit boleh nggak? Silakan. Abang udah punya anak belum? Kok nanyanya malah kemana-mana nih orang ini? Pikir saya tadi mau nanya apa? Aduh, udah dibawa dulu bang. Ini Anda nggak nyambung. Ini udah, saya buang-buang waktu ngomong sama Anda. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Kaum muslimin, tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah malusan ceritakan ini. Madros. Kaum muslimin kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Mereka perawan terus dapat perawan, istri selesai dia perawan lagi. Yes. Kata Rasulullah, maaf
Ini hadisnya sahih, tolong baca dalam kitab Tamasya ke surga. Rasul berkata zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Serius Pak, bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar, ini khusus bapak-bapak. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Serius Pak, bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar, ini khusus bapak-bapak. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gitu. Serius pa. Bagus na ibu-ibu may ikut ng pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak.